La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mohon untuk dapat mengisi dan memenuhi shaf yang paling depan terlebih dahulu, dan juga kepada pengguna kendaraan bermotor yang berada di sayap kanan sebelah masjid, mohon untuk memindahkan kendaraannya. Terima kasih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ketua SDIT, TK, dan TPA Al-Iman serta masyarakat umum. Sebagai bagian syiar Ramadan, tahun ini kami juga memasang umbul-umbul yang berwarna-warni yang menggambarkan kebahagiaan kita dalam menyambut Ramadan. Memasuki Ramadan, salat tarawih dan ceramah Ramadan dimulai sejak malam pertama hingga malam ke-30. Adapun untuk kultum subuh dan kultum zuhur pada Ramadan tahun ini diisi oleh guru-guru dari SDIT Al-Iman. Setiap sore Masjid Al-Iman mengadakan acara buka puasa bersama atau iftar jama'i yang setiap hari rata-rata menyediakan 200 paket takjil dan makanan berbuka. Selain untuk jamaah umum, ibu-ibu Majelis Ta'lim An-Nisa juga mengadakan buka puasa bersama anak yatim dan duafa. Selama bulan Ramadan ini setiap harinya tidak kurang 100 paket berbuka untuk anak yatim dan duafa. Dan juga ibu-ibu Majelis Ta'lim An-Nisa mengadakan santunan bagi janda duafa pada hari Ahad tanggal 21 Ramadan atau 26 Mei 2019 yang diikuti oleh 700 janda duafa. Bapak Ibu sekalian, seperti Ramadan tahun lalu, tahun ini kami juga mengadakan tablik akbar Ramadan. Alhamdulillah dapat terlaksana 2 kali. Pertama pada hari Kamis tanggal 11 Ramadan
atau 16 Mei 2019 dengan menghadirkan Ustadz Umar Mita. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan Nuzulul Quran dengan mendatangkan Syekh Bassam Muhammad Mahmud Hajazi dari Palestina dan Ustadz Umar Maka LCMA. Dari kegiatan ini alhamdulillah jamaah Masjid Al-Iman mengumpulkan donasi untuk Palestina sebesar Rp19.288.000. Jazakumullahu ahsanal jaza. Mengiringi dua tablik akbar di atas, bidang ekonomi Yayasan Masjid Al-Iman dan Remaja Islam Masjid Al-Iman mengadakan bazar Ramadan dari tanggal 11 hingga 17 Ramadan. Alhamdulillah, bazar ini sudah 2 kali Ramadan terselenggara. Kami juga mengadakan sanlat bagi anak-anak pada tanggal 19 dan 20 sampai 21 Ramadan atau 24 sampai 26 Mei 2019. Yang tahun ini kami beri tajuk Tour de Iktikaf, yaitu jelajah iktikaf dari satu masjid ke masjid lainnya. Untuk tahun ini Masjid Al-Iman bekerja sama dengan Masjid Darussalam Jati Bening Bekasi. Kemudian pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan, seperti biasa, masjid kita, Masjid Al-Iman mengadakan iktikaf. Kegiatan ini diantaranya berisi kajian iktikaf, sholat qiyamul lail berjamaah, dan juga sahur bersama. Alhamdulillah, kegiatan ini diikuti oleh 200 hingga 350 peserta setiap malamnya. Kemudian sejak pertengahan Ramadan hingga tadi malam, panitia zakat infak dan sodakoh yang digawangi oleh Badan Amil Zakat Infak Sodakoh dan Wakaf atau Baziswa Masjid Al-Iman menerima dan menyalurkan zakat infak sodakoh Bapak Ibu jamaah sekalian. Adapun penerimaan zakat infak sodakoh tahun ini sebagai berikut. Zakat fitrah sebesar Rp65.290.000. Zakat mal atau zakat harta sebesar Rp131.135.000, infak sebesar Rp18.180.000, fidyah Rp14.145.000, dan juga kami menerima berupa beras sebanyak 1.207 liter. Total uang yang diterima oleh panitia zakat infak sodako tahun ini sebesar Rp228.750.000. Zakat fitrah dan fidyah telah kami distribusikan hingga tadi malam. Adapun zakat mal telah kami distribusikan bagi 2.000 mustahik. Rangkaian kegiatan Ramadan tahun ini mencapai puncaknya pada hari ini dengan diadakannya sholat Idul Fitri. Insya Allah Ustadz Haji Muhammad Suarsono LCMA SY yang akan mengimami kita dan sebagai khatibnya. Demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang utama kami ingin mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan-kegiatan di atas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Ramadan tahun ini atas segala pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, dan harta. Semoga Allah membalas dengan pahala yang banyak. Terima kasih kami ucapkan kepada pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Masjid Al-Iman untuk dukungannya pada kami. Terima kasih juga untuk seluruh warga RW 10 Cipinang Elok, tempat di mana Masjid Al-Iman berada. Dan terakhir, terima kasih untuk seluruh jamaah Masjid Al-Iman atas perhatian, kepeduliannya pada masjid kita tercinta. Terakhir, kesempurnaan bukanlah milik kami. Pastinya ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan. Untuk itu kami mohon maaf kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Apri selaku Ketua Panitia Ramadan yang telah melaporkan kegiatan-kegiatan berkenaan dalam acara Ramadan di Masjid Al-Iman ini.
Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, kami himbau sekali lagi kepada bapak-bapak jamaah sholat Idul Fitri yang masih melihat saf yang kosong di depan, silahkan dibantu sama panitia untuk menertibkannya. Kemudian kepada jamaah yang masih dalam perjalanan supaya bersegera untuk datang ke sini, karena sholat kita akan kita mulai jam 7:05. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Umum kepada Bapak Imron Ashari, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin muslimat, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya serta ridhonya. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah sejuk pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Iman untuk melakukan sholat Idul Fitri bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan untuk selalu mensyukuri atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama 1 bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan 1441 Hijriah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin muslimat, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pengurus Yayasan Masjid Al-Iman, saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya yang sudah hadir di Masjid Al-Iman untuk mengikuti sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, program-program Ramadan Masjid Al-Iman alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat baik. Untuk itu
atas nama pengurus Yayasan Masjid Al-Iman, kami menyampaikan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh panitia Ramadan 1440 Hijriah yang telah mencurahkan waktunya untuk kegiatan Ramadan tahun ini. Juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Iman yang telah berkontribusi terhadap keberhasilan program-program Ramadan Masjid Al-Iman tahun ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini, kita semuanya bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan tersebut pada bulan-bulan yang akan datang. Yang kita biasa sholat berjamaah di masjid, mudah-mudahan kita bisa terus-menerus meningkatkan sholat kita di masjid secara berjamaah. Juga puasa-puasa sunnah setelah bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan juga bisa kita laksanakan. Di samping juga sholat qiyamul lail yang biasa kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita semuanya juga bisa meneruskan pada bulan-bulan yang akan datang. Di samping juga ibadah-ibadah lainnya yang pada bulan suci Ramadan sangat meningkat, mudah-mudahan ini juga bisa kita teruskan pada bulan-bulan yang akan datang. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Program Ramadan 1440 yang kurang lebih ada 15 program adalah bagian dari program kerja Yayasan Masjid Al-Iman tahun 2019 yang kurang lebih ada 150 program. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bisa menghadiri program-program yang sudah kami susun selama setahun ini. Kegiatan-kegiatan dari pagi sampai malam kita adakan di Masjid Al-Iman ini, dari kajian subuh sampai sholat isya malam, ada mengaji bersama dan lain sebagainya. Yayasan juga menghandle SDIT, TK, dan TPA yang alhamdulillah mempunyai murid kurang lebih 550 sampai 600, dan juga sudah menunjukkan bahwa prestasi dari SDIT, TK, dan TPA Yayasan Masjid Al-Iman bisa dibanggakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Untuk itu kami pengurus Yayasan Masjid Al-Iman akan berfokus di dalam kegiatan-kegiatannya. Pertama, menggerakkan dan meningkatkan sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, kami berusaha untuk terus-menerus meningkatkan zakat, infak, dan sedekah di Yayasan Masjid Al-Iman. Di samping itu, kami juga peduli umat, sehingga kami juga akan berusaha untuk meningkatkan ekonomi umat berbasis masjid yang mudah-mudahan bisa kita lakukan, bisa kita selenggarakan di Masjid Al-Iman ini. Di samping itu juga kami akan terus-menerus untuk meningkatkan kenyamanan, manfaat, dan kemandirian dari Masjid Al-Iman untuk bisa beroperasi di lingkungan Cipinang Elok ini. Di samping itu, tentunya kami akan menjaga bahwa manajemen mutu dari Yayasan Masjid Al-Iman ini akan terus kita tingkatkan, sehingga kita akan mempunyai keunggulan-keunggulan dalam bidang ibadah, dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan yang kami rencanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 1 bulan kita di bulan suci Ramadan. Di samping itu, dengan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya setelah bulan suci Ramadan ini, dan kita bisa terus-menerus meningkatkan pada bulan-bulan yang akan datang. Dan mudah-mudahan juga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya mudah-mudahan kita semuanya diberi akhir hidup yang husnul khotimah dan semuanya bisa masuk surga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imron Nasari yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah rangkaian pelaksanaan sholat Id. Perlu kami sampaikan bahwa petugas sebagai imam sholat yaitu Ustadz Muhammad Suarsono LP, Magister Sarjana Syariah. Kemudian imam juga beliau. Petugas Bilal Bapak Saleh Laisa, Muhammad Rizki dan Ustadz Sahrudin. Selanjutnya kami menghimbau kepada jamaah agar tidak meninggalkan tempat setelah sholat berlangsung, supaya kita menjaga ketenangan saat khutbah dan sampai berakhirnya khutbah tersebut. Akhir kata, kami sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf apabila ada salah dalam tutur kata dan bahasa. Walafu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sekalian kita tunaikan salat Idul Fitri, salatu sunnatul Aid jami'ah rahimakumullah. Stawu wastaqimu yarhamukumullah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Laqad syahidna annahu qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini setelah kita melaksanakan aktivitas penuh selama 1 bulan di bulan Ramadan. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua. Sejak sebelum Ramadan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, izinkan kami beribadah di bulan Ramadan. Allah kabulkan doa kita. Lalu Allah berikan kesempatan kita untuk selama bulan Ramadan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Allah takdirkan, Allah izinkan kita semua mendapatkan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Allahu akbar walillahil hamd. Salawat dan salam mari kita semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan sejatinya adalah merupakan jami'ah rabbaniyah, madrasah rabbaniyah. Ramadan adalah madrasah, dia sekolah, dia universitas yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya.
Allah jadikan khusus ibadah di bulan suci Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah jadikan khusus bulan Ramadan sebagai upaya memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk meraih magfirah Allah sebanyak-banyaknya, meraih pahala Allah sebesar-besarnya, meraih ampunan Allah sebanyak-banyaknya. Allah berikan khusus kepada orang-orang beriman, sehingga begitu selesai Ramadan maka Allah katakan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Madrasah Rabbaniyah, kita masuk pesantren kilat selama 1 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitasnya dari mulai puasanya, qiyamnya, sedekahnya, tilawahnya, semua aktivitas kebaikan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Target Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar terjadi akselerasi percepatan seorang yang beriman, bukan hanya imannya seperti dulu-dulu sebelumnya, imannya seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi imannya menjadi meningkat posisi dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sehingga ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan melahirkan alumni-alumni Ramadan yang berbeda dengan alumni-alumni yang lainnya. Ramadan melahirkan karakter muwasafat seorang yang beriman, bukan hanya iman yang biasa-biasa saja, tapi seorang beriman yang meningkat derajatnya menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu akbar, walillahil hamd. Muwasafat karakter alumni Ramadan yang pertama adalah muraqabatullah, asy'ur bi muraqabatillah, merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karakter yang pertama. Selesai Ramadan bukan selesai semuanya. Selesai Ramadan justru sebaliknya, seorang muslim merasakan bahwa dia berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan aktivitas dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 bulan kita berpuasa. Yang puasa itu ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadatus sirri, ibadah rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu bahwa seseorang itu puasa, dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain nggak tahu. Bisa jadi dia sahur lalu siangnya dia berbuka, sorenya dia ikut buka puasa dengan yang lainnya. Bisa jadi seperti itu. Tidak ada yang tahu, hanya dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah mengatakan, Allah apresiasi untuk aktivitas ibadah puasa. Allah apresiasi, Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ibadah puasa disandarkan, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung memberikannya pahala kepada dia. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang berpuasa, jangankan ia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan ia berbuat dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan minum melanggar saja dia khawatir, bahkan dia cari hal-hal yang jangan-jangan saya dosa, jangan-jangan saya terbuka puasanya, jangan-jangan batal atau makruh puasanya. Begitu pas mendekati azan maghrib, tidak ada seorang pun berani mencuri-curi untuk mengambil makanan. Tidak ada seorang pun yang di siang hari, tengah hari, siang bolong, tidak ada seorang yang diam-diam dia minum karena rasa hausnya, diam-diam dia makan karena laparnya. Tidak ada seorang pun orang berpuasa. Seorang yang berpuasa selalu merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karakter yang pertama, dilatih selama 1 bulan penuh seorang muslim selalu merasakan muraqabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semua dalam hadis Jibril. Rasul mengatakan bahwa al-ihsan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama tentang Islam, kemudian tentang iman, lalu yang ketiga tentang Islam, tentang ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah di hadapanmu. Jika engkau tidak sanggup, maka
Fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatmu. Itu namanya ihsan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sehingga selesai Ramadan, seorang muslim tidak ada yang berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di puasa, dalam puasa kita diajarkan bukan hanya sekedar menahan makan, bukan hanya sekedar menahan minum, bukan hanya sekedar menahan syahwat. Kita juga dilatih untuk mengendalikan semua nafsu-nafsu kita, mengendalikan bicara kita, mengendalikan pandangan kita, mengendalikan telinga kita, mengendalikan kaki dan tangan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa selesai Ramadan seorang muslim selalu merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berani berbuat maksiat, matanya selalu dijaga karena Allah senantiasa melihatnya, mulutnya selalu dijaga karena Allah senantiasa melihatnya, telinganya senantiasa dijaga karena Allah Subhanahu wa taala melihatnya, tangannya senantiasa dijaga karena Allah Subhanahu wa taala melihatnya, kakinya senantiasa dijaga karena Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga seorang yang selalu merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, buahnya adalah akan melahirkan akhlak as-sidq, jujur. Seorang yang jujur dia yakin bahwa perkataannya, aktivitasnya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang bohong, orang yang dusta, dia sama saja mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Sehingga ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian bersikap jujur karena jujur itu akan menyebabkan kalian mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, iyyakum wal kadziba, hindari perbuatan bohong, hindari perbuatan dusta, karena perbuatan dusta itu yahdi ilal fujur, menyebabkan kalian berbuat dosa, dan perbuatan dosa yahdi ilan nar, akan membuat kalian masuk ke dalam api neraka, wal iyadzubillah. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang yang ibadahnya betul-betul di bulan Ramadan, dia tidak akan berani berbuat bohong. Seorang yang betul-betul ibadahnya di bulan Ramadan, dia bukan memiliki karakter pembohong yang selalu berbuat bohong. Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama, karakter yang pertama. Kemudian karakter yang kedua, seorang yang alumni Ramadan memiliki kelembutan hati, kelembutan hati. Ramadan bukan hanya bulan puasa, Ramadan juga adalah syahrul Quran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga interaksi seorang muslim dengan Al-Quran berbeda di bulan Ramadan, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Interaksi seorang muslim dengan Al-Quran bukan hanya sekedar dia baca, dia berlomba-lomba dalam menghatamkan, tapi dia tadabburi ayat-ayatnya, dia pelajari ayat-ayatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Bukan, apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran atau hati kalian semua sudah terkunci? Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara mentadaburi Al-Quran dengan hati yang terkunci? Orang yang jarang mentadaburi Al-Quran, orang yang jarang membaca Al-Quran, orang jarang mengkaji Al-Quran, maka hatinya itu menjadi hati yang ghalidhul qalbi, hati yang keras. Masyarul muslimin rahimakumullah, sehingga tidak ada kelembutan di dalam hatinya. Dia kasar terhadap orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Dia merasa bahwa dia hidup untuk dirinya sendiri, bukan hidup di tengah masyarakatnya. Sementara alumni Ramadan, dia memiliki kepekaan hati, kelembutan hati. Buah dari kelembutan hati itu adalah dibuktikan dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain.
Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia mampu menahan emosinya, ia mampu menahan amarahnya, ia mampu menahan emosinya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, siapa saja yang mampu menahan amarahnya, padahal dia sanggup untuk melampiaskan amarahnya, dia sanggup marah pada waktu itu tapi dia tahan. Dalam kitab Mukhtasarul Hajjul Qasidin, Imam Ibnu Qudamah menyebutkan, siapa saja yang mampu menahan amarahnya padahal dia sanggup melampiaskan amarahnya, maka ia dipanggil pada hari kiamat nanti, lalu ia dibebaskan, dimasukkan ke dalam surga, dan ia bebas memilih bidadari mana yang dia suka. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga karakter seorang alumni Ramadan, ia memiliki kepekaan hati, kelembutan hati. Begitu dia tidak kasar, dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana kelembutan hati Nabi SAW, dikasari, dicela, ditipuk, dikasar. Nabi tidak pernah membalasnya perbuatan kasar itu dengan yang kasar. Bahkan ketika beliau ke Taif, ditawari untuk dibalikkan tanah itu untuk ahlu Taif, Nabi justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah karakter alumni Ramadan, ia memiliki kepekaan sosial. Ia peduli dengan lingkungannya, ia perhatian dengan lingkungannya. Karena seorang muslim sejatinya, ia bukan hidup untuk dirinya sendiri, tapi ia hidup juga di tengah masyarakatnya. Ia memiliki hubungan yang bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, juga memiliki hubungan yang baik di tengah masyarakatnya. Tidak ada seorang muslim yang bagus saja dengan Allah tapi di tengah masyarakatnya memiliki hubungan yang buruk. Tidak ada seorang muslim seperti itu. Karenanya Rasulullah SAW menggambarkan mengenai kepekaan sosial. Nabi mengatakan la yu'min. Tidak beriman, seseorang tidak beriman ketika ia dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan lapar dan ia tahu bahwa tetangganya dalam keadaan lapar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mewajibkan puasa, tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat fitrah. Yang zakat fitrah tersebut fungsinya ada dua. Yang pertama adalah tuhratun lis-shaim, membersih bagi orang yang berpuasa. Yang kedua, tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan zakat fitrah target yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, semua umat Islam, semua kaum muslimin di hari raya merasa berbahagia. Tidak ada seorang pun yang merasa dalam kesedihan. Tidak ada seorang muslim yang ada dalam kesedihan. Tidak ada seorang muslim yang tidak bisa makan pada hari raya. Sehingga Nabi mengatakan, ughnuhum fi hadzal yaum, ughnuhum fi hadzal yaum an tuafin nas. Cukupi kebutuhan mereka pada hari ini, yaitu hari raya. Jangan sampai mereka keliling ke masyarakat untuk meminta-minta. Ini target dari Rasulullah SAW. Sehingga ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah membuktikan bahwa seorang muslim itu punya kepekaan sosial. Bahkan ibadah puasa sendiri, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim, beliau mengatakan salah satu faedah dari puasa adalah, salah satu faedahnya adalah faedah ijtimaiyah, faedah ke masyarakat, bahwa seseorang yang berpuasa ia bisa merasakan rasa lapar sebagaimana laparnya orang-orang fakir. Ia bisa merasakan rasa kekurangan sebagaimana kekurangannya orang-orang miskin. Allahu Akbar walillahil hamd. Belum lagi dimotivasi di bulan Ramadan ini seseorang itu agar bersedekah sebanyak-banyaknya, karena Nabi menyampaikan afdhalus shadaqati shadaqatu Ramadan. Sedekah yang paling afdol adalah sedekah di bulan Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd. Khatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang berikutnya adalah seorang alumni Ramadan, ia memiliki ketenangan jiwa.
tatmainul qulub. Kalau yang tadi kepekaan sosial akan melahirkan seorang muslim yang dermawan, as-sakhaya. Dan kita tahu bahwa pintu surga yang paling lebar dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu as-sakhaya, pintu kedermawanan. Yang keempat, karakter Amni Ramadan adalah dia punya itminanil qalbi. Dia punya itminan nafs, ketenangan jiwa. Dibuktikan dengan apa? Di bulan Ramadan, ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibuktikan bahwa zikir itu ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa sesungguhnya zikir itu dapat menenteramkan hati. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita seorang manusia diciptakan dari dua unsur ardi wa unsur samai, unsur samawi. Ardi itu tanah, tubuh fisiknya, adapun samai ruh. Ruh ini ketika dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki getaran-getaran terhadap dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah keimanannya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar walillahil hamd. 4 karakter tersebut, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam waktu sempit ataupun waktu lapang, wal kadhiminal ghaidha, dan mampu menahan emosinya dan mudah memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan manusia yang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mereka berbuat fahisyah, berbuat dosa, berbuat keji, zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang bertakwa bukan dia berarti bersih dari dosa. Seorang yang bertakwa tetap tabiatnya sebagai manusia punya kemungkinan berbuat salah, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan fastaghfaru lidzunubihim, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Ini perbedaan orang-orang yang bertakwa. Begitu dia berbuat salah, dia beristighfar, lam yusirru ala ma fa'alu, ia tidak mengulangi perbuatan dosanya, wa hum ya'lamun, sementara ia mengetahuinya. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim, mereka itulah yang mendapatkan pahala maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita harapkan. Bukan hanya kita harapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, surga itu pasti kita harapkan, tapi yang paling penting selesai Ramadan ini adalah kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kita semua. Ini yang membuat ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat takut, para sahabat sedih meninggalkan bulan Ramadan. Apa yang mereka sedihkan? Mereka sedih, mereka khawatir. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dan para ulama yang lain, mereka khawatir mereka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyampaikan raghima anfun, celaka. Nabi menyebutkan itu celaka, mensinyalir bahwa ada hamba-hamba, ada umat Islam yang celaka. Siapa ya Rasulullah? Orang yang celaka. Yang celaka ia adraka Ramadan falam yughfar lahu. Dia mengetahui Ramadan, ia hidup di bulan Ramadan, selesai di Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Kita berharap agar Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Oleh sebab itu, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua aktivitas amal kebaikan kita di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin,
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi di jalali wajhikal karim hadhi bisultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami zalim terhadap diri kami, zalim terhadap keluarga kami, zalim terhadap anak istri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, andaikan Kau tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah tarawih kami, terimalah tilawah kami, terimalah sedekah kami. Ya Allah, kami mengetahui dalam ibadah kami banyak kekurangan, ya Allah. Terkadang ikhlas yang terganggu, terkadang godaan-godaan lainnya mengganggu kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang keluar di bulan Ramadan tidak Engkau ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka, ya Allah. Kasihani mereka, ya Allah. Sebagaimana mereka mengasihani menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, andaikan di antara kami ada orang tua yang sudah wafat, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, terimalah amal kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, ya Allah, tempatkan ia di surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andaikan di antara kami ada orang tua yang masih hidup, berikan ia kesehatan dan afiat, berikan taufik-Mu dalam melaksanakan ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang soleh dan soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami putra-putri yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkan kami, ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan di tempat ini, ya Allah. Kumpulkan kami di surga Firdausil A'la, ya Allah. Kumpulkan kami di surga-Mu, ya Allah. Kami tidak mampu jika Engkau lemparkan kami ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Kami sadar bahwa kami banyak dosa, ya Allah, khilaf, salah, tapi kami tidak mampu jika Engkau lemparkan kami ke dalam neraka-Mu. Ampuni dosa kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Terima taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat. Ya Allah, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami lemah, maka kuatkanlah segala kelemahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami pemimpin yang adil, ya Allah, yang jujur, ya Allah, yang sayang kepada umat-Mu, ya Allah, yang sayang kepada hamba-hamba-Mu, membela agama-Mu, ya Allah. Jangan Engkau berikan kepada kami pemimpin yang tidak sayang kepada hamba, tidak perhatian kepada ulama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami lemah, ya Allah. Kami berdoa kepadamu, ya Allah, kabulkan doa kami, ya Allah. Kabulkan doa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang diampuni dosanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami agar dapat
beribadah di bulan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan urusan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami keikhlasan dalam beramal, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami keikhlasan dalam beramal, ihsan di setiap saat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, sayangi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua aktivitas amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair minal aidina wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.